Kira-kira kalau ditanya HP apa yang paling irit, Android apa bang yang bisa bertahan sehari-hari? Mungkin jawabannya HP yang satu ini. Dan kalau lu tanya MH-nya apa gede? Gede, cuman bukan yang terbesar. Karena kalau ngomongin MH besar, sekarang tuh udah di atas 5 ribuan. Udah ada 6 ribuan, parah sih. Dan apa HP-nya? Ini dia HP-nya Vivo Y12. Jadi ini adalah salah satu handphone Android yang menurut gue bisa nemenin lu banget untuk seharian lebih tanpa perlu dicas. Apalagi kalau buat darurat-daruratan, handphone yang satu ini the best banget menurut gue. Jadi apa sih kelebihan si Vivo Y12 ini? Oh ya by the way, gue udah buat video unboxing secara detail di video-video sebelumnya ya. Jadi Vivo Y12 ini kalau dari segi mAh-nya ini ya udah sama lah kayak HP-HP pada umumnya. 5000 mAh. Ya, ini bukan kasta flagship ya. Karena ini handphone bukan kasta flagship. Jadi untuk ukuran 5000 mAh sebenarnya udah hal yang wajar ya kalau kita ngomongin kapasitas baterai besar. Jadi kenapa pula Bang lu bilang bahwa HP ini baterainya awet, gede, bla bla bla. Oke, sebelum kita fokus ke gibahin masalah itu, gue pengen ngegibahin masalah layar dulu. Layar dari handphone ini memang bukan yang terbaik, dan bukan yang terbagus, dan bukan yang terwah-wah-wah-wah. Karena si Vivo yang satu ini, of course, kalau di budget yang sama, beda tipis lah. Kayak lu nambah dikit, lu bisa dapat HP yang layarnya sudah AMOLED. Tapi tidak dengan HP yang satu ini. But it's okay, nothing problem, karena handphone yang satu ini, handphone yang lagi lu lihat ini layarnya cukup nyaman. Masalah nyaman gak nyaman tapi balik lagi sih ke personal. Tapi kalau ngomongin soal AMOLED, tetap ada plus minus antara layar AMOLED dengan layar non AMOLED. Tapi kalau lu nanya ke gue bang, lebih nyaman mana? Ya jelas lebih nyaman layar AMOLED. Nah kalau dibandingkan dengan Android lain, contohnya kayak Samsung, lu nambah dikit udah bisa dapat layar AMOLED. Sedangkan si Vivo ini masih belum AMOLED-AMOLEDan. But lu jangan berkecil hati karena handphone yang satu ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh handphone lain ya. Jadi ngomongin soal layar menurut gue so-so lah, layarnya enak. Tapi dibilang enak banget, enggak banget-banget. Tapi kalau dibilang nyaman, cukup nyaman. Dan gue make HP ini cukup betah sih. Tapi itu nggak bisa dikomplain karena budget sejutaan cuy. Budget sejutaan dikasih layar sebening ini, selegah ini menurut gue udah lah. Dan kalau kita ngomongin soal kapasitas mAh, Vivo Y12 ini nothing special, cuman 5000 mAh. Kenapa bang? Itu kan gede tuh 5000, tapi kenapa lu bilangnya cuman? Iya, karena kalau ngomongin soal handphone bertenaga baterai besar, ya itu udah banyak men, di kelas 5000. Kalau seandainya baterainya 5000-an ke atas, 6000, itu baru gue bilang gede. Karena menurut gue 5000 udah biasa. Kalau kita flashback balik ke zaman dulu, ya zaman batu tuh kayak zaman-zaman Redmi main kayak lagi gue pegang ini kotaknya. Handphone sekecil iPhone aja baterainya itu 3000, which is itu kayak 1000 mAh lebih gede daripada iPhone dengan size yang sama, mirip-mirip. Jadi kalau masalah Android itu the best lah kalau ngomongin soal mAh gede. Dan kita balik lagi ke topik, sekarang bahas khusus untuk Vivo Y12-nya. Jadi gue bakal kasih lihat kelebihan yang ada di Vivo Y12 ya. Langsung aja ke menu setting, habis itu pilih ke menu baterainya, habis itu di sini langsung ada pilihan mode daya rendah. Nah, mode daya rendah ini sudah banyak sudah banyak banget bisa diaplikasikan dan sudah teraplikasi secara bawaan untuk mode daya rendah di hampir semua handphone. Kayak iPhone, kayak Android-Androidan itu udah pada mode daya rendah. Cuman ini beda, ada penghemat super ya. Ini bukan salah satunya sih, cuman gue yang lagi kita bahas adalah si Vivo Y12 ya. Jadi lo bisa lihat sendiri penghemat super yang satu ini di HP sejutaan yang tanpa iklan pergimik-gimikan bahwa HP ini bisa tahan berhari-hari. Menurut gue ini sesuatu yang wow sih. Dengan ya ini adalah salah satu fitur gimmick yang berguna lah menurut gue ya. Meskipun cuma by software aja. Di sini kalau diaktifkan super penghemat ya, penghemat super ini gue coba bacain deh. Hanya aktif fungsi kontak, telepon, pesan dan jam. That's it. Jadi menurut gue ini benar-benar kayak anjay. Sesimpel ini sistemnya cuman berguna banget saat kita berpergian. Kalau lagi darurat ini kepake loh. Nah kalau diaktifkan menunya, nah ini ada pesan, hanya kontak, telepon, pesan, dan alarm yang akan diaktifkan dalam mode super hemat daya. Dan tampilannya seperti apa? Nah seperti ini tampilannya. Nih kalau di unsleep, kalau di sleep ya biasa, di unsleep ya seperti ini. Kalau masuk ke menunya cuman seperti ini aja. Gila sih, ini bakal hemat daya banget. Ini bakal kepake banget. Contoh kayak baterainya udah gede nih, udah 5000 mAh. Ditambah lagi ada mode menghemat seperti ini, which is literally of course pasti dan must be perfect to harus.
ini bisa bertahan berhari-hari sih menurut gue ya. Kalau seandainya dari 50% aja lo aktifkan mode kayak gini ketika lo lagi jalan-jalan gitu atau lagi mendaki gunung misalnya, ini bakal kepake banget men. Jadi kayak anjir, lo nggak perlu tuh HP yang berbentuk-bentuk kayak HP-HP khusus armor-armor yang tebel-tebel gitu yang bisa tahan berhari-hari. Cukup HP kayak gini aja, HP seseliper ini aja, HP kayak HP biasa aja, itu bisa tahan berhari-hari baterai. Jadi menurut gue si Vivo Y12 yang satu ini menciptakan sebuah gimmick yang menurut gue kepake lah bagi sebagian orang. Dan kalau dibandingkan dengan harga, di harga yang sama, kalau kita pilih produk Apple Croc agak pelit ya. Di harga Vivo itu kita nggak bakal dapat loh iPhone 7. Ya kan? Setuju nggak sih lo? Yang di harga yang sama dengan Vivo Y12, lo bakal dapat iPhone 6s. Dan ya kalau dibandingkan Vivo Y12 dengan iPhone 6s, itu beda jauh men. Ya memang kalau dari segi kasta 6 itu mantan flagship, cuman ya anjir lah. Nggak usah lah kita coba capek-capek ngebandingin antara iPhone 6s dengan Vivo Y12 untuk masalah ketahanan baterai. Bandingin aja dulu sama Android dari Xiaomi yang harga 600 ribuan aja kalah iPhone 6s ini. Contohnya kayak iPhone 6s, baterai performance-nya kita versusin dengan Redmi 6A. Menurut gue bakal megang Redmi 6A men. Di harga yang murah dan baterai performance jauh lebih baik. Dan cocok kayak dibandingkan kalau masalah baterai performance ini dengan flagship to the real flagship nih. Contohnya kayak Vivo Y12 dibanding dengan iPhone 14 Pro. Anjir. Pasti dihujat nih gue. Kalau masalah baterai gue tetap megang Vivo loh. Oke, di akhir video gue numpang iklan bentar nih men, ya kan anjir. Jadi buat lo yang lagi nyari-nyari Android atau pengen cari-cari Android, langsung mampir aja ke toko online gue kali aja jodoh ya kan unitnya, ya nggak sih? Itu ada banyak pilihan banget lah pokoknya di toko online gue dan ada garansi pakai 30 hari. Kalau biasa lo ke counter, biasanya garansi itu kayak cuma 3 hari, paling lama 7 hari lah. Kalau mau ngeklaim kan bentar banget kan garansi cuma segitu. Tapi di toko online gue garansi pakai 30 hari. Nah, ini variannya banyak. Contoh kayak Xiaomi Redmi 10C ini dengan budget 1 jutaan dapat kamera 50 megapiksel dan ya lo bisa lihat sendiri bentukannya seperti ini. Buat lo yang pengen langsung mampir aja, linknya ada di deskripsi. Dan gak hanya varian-varian Android di harga sejutaan aja ya kan, masih banyak banget pilihan. Contohnya kayak HP yang satu ini. Buat lo yang lagi nyari Android yang paling versi murah meriah muntahnya, gue ada Samsung varian 500 ribuan, anjir. Lengkap banget ya kan, anjay. Mulai dari sejutaan, di bawah sejuta, semua gue ada. Oh, ada satu lagi nih. Bang, gue pengennya lagi nyari-nyari iPhone nih, tapi pengennya murah-murah gitu. Ada juga gue. Contohnya kayak iPhone yang bakal gue kasih lihat ini. Contohnya kayak iPhone SE generasi pertama. Dan lu bisa lihat sendiri, gila ini banyak banget varian-variannya yang bisa lu pilih. Dan untuk iPhone SE-nya seperti ini, lu bisa lihat sendiri. Dan ya pokoknya banyak banget dengan garansi yang sangat panjang. Yang kayak gue bilang tadi, garansi di counter di toko HP cuma 3 hari 7 hari, di gue 30 hari. Masa garansinya berkali-kali lipat. Cara klaim garansi juga gampang, tanpa nota, tanpa disegel-segelin HP-nya. Dan buat lo yang pengen, linknya ada di deskripsi di bawah video ini.